Oh, luka. Dia yang mengobati luka. Maafkan sayang, ku akan cinta. Gimana narasinya ya? Lupa gua. Buset, baru tadi sore nyanyi. Oh gitu. Aku hianati karena salahmu sendiri. Tak pernah menghargai cinta yang aku beri. Emang gitu ya? Salpok cerminan di gitar mah ini PC ke komputer. Emang nadanya gitu ya tadi ya? Lupa lagi gue nadanya. Ku hianati. Assalamualaikum cinta, waalaikumsalam. Gue turunin sana ya coba ya. Karena salahmu sendiri. Tak pernah menghargai cinta yang aku beri. Emang gitu ya? Jangan kau sesali. Emang gitu ya? Lupa lagi gua. Anjing baru juga ngapalin tadi. Bersamamu tak sanggup lagi ku jalani.
Si kenal aku Ralan silah Pokel. Piye kabare Mas Pokel? Tinggal di mana Mas? Wis kalau saya kakek ngomong mending Mas sorehin. Kalau mau kesini aja. Sehat-sehat di sana. Iya, sehat-sehat. Kini setelah ku temukan dia, mau terima aku apa adanya. Dia yang mengobati luka. Maafkan sayang, ku duakan cinta. Aku hianati karena salahmu sendiri. Tak pernah menghargai cinta yang aku beri. Gak beres nih, gak kayak gini. Kayaknya sih gak kayak gini ya. Tak pernah menghargai cinta yang aku. Tak pernah menghargai cinta yang aku beri. Apa gini ya? Coba gue dengerin lagi deh. Oh gitu. Gitu ternyata guys. Paham gue paham sekarang. Iya ilah. Kok kesini ngesetnya? Tak pernah. Aku hianati karena salahmu sendiri. Tak pernah menghargai cinta gitu ya. Maafkan sayang, ku duakan cinta. Aku hianati karena salahmu sendiri. Tak pernah menghargai cinta yang aku beri. Jangan kau sesali dan hianati. Gue dengerin lagi ya. Susah diapalin. Ini apa? Jangan kau sesali. Jangan sesali. Aku hianati. Jangan kau sesali. Gitu. Jangan kau sesali. Sorry. Belum fokus. Kalian temenin gue ngapalin lagu ya. Jangan kau sesali, kini aku berpaling hati. Harusnya kayak ada gitu ya. Hati
hidup bersamamu, tak sanggup lagi ku jalani. Ulangin lagi. Kini setelah ku temukan dia, mau terima aku apa adanya. Dia yang mengobati luka, maafkan. Gak gitu Kak, mengobati luka. Oke. Dia yang mengobati luka, maafkan sayang, ku duakan cinta. Aku hianati karena salahmu sendiri. Tak pernah menghargai cinta yang aku beri. Jangan kau sesali. Kau sesali, kini aku berpaling hati. Hidup bersamamu, tak sanggup lagi ku jalani. Gitu mah aku juga bisa. Yang susah tuh bikin lagunya. Gue tadi nyanyi Suci bisa nada tinggi gitu, maksudnya nadanya standar kayak aslinya gitu. Tapi ketika gue pindah ruangan ini, kayaknya gue harus bikin ruangan ini kedap dulu deh biar gue enak teriak-teriaknya. Gue takut kedengeran tetangga, anjay. Jangan kau sesat. Buset, liriknya padat bener. Di mana tadi? Oh, di iPad. Tapi di sini tadi chord. Lirik Suci, chord. Capek juga ya ngapalin lagu. Gak jadi deh, aku jadi artis. Ngapalin lagu susah, lebih susah lagi tuh dengerin bacotan orang. Nah itu gemes, lu kadang pengen mukulin aja. Kalau ketemu gue pukulin itu. Ntar ya gue turunin dulu nadanya ya, biar kita lebih santai-santai aja. Di hari itu engkau dan ntar gue cari temponya dulu. Di hari itu gitar gue nggak enak banget. Ini kenapa ada getar-getar gini ya? Tuh, dari dalam ini kayak ada yang lepas gitu loh. Preampnya kali ya. Baru mau nyanyi gue. Jangan dengerin bacotan orang, balas bacotin juga. Itu yang lagi gue lakuin. Di hari itu engkau dan aku bercerita tentang cinta kita. Kau temaniku di kala apapun itu, suka duka kita arungi
sesuatu yang membuat dirimu kecewa. Mungkin ini semua salahku, telah mengabaikan dirimu dulu. Juga karena keegoisanmu dan egoku yang tak pernah luluh. Suci, di mana kini kau berada? Hilang arahku mencarimu, sampai kini tak kunjung berjumpa. Janji masih teringat, janji salah lirik. Janji masih terngiang, janji manismu yang kau janjikan kepadaku. Kembali kau peluk erat tubuhku. Setelah semuanya ku berikan. Gitu gak sih nih? Gak tahu gua. Ada gimana ini nyanyinya? Nggak apa aku. Kau pergi untuk selamanya. Suci, di mana kini kau berada? Hilang arahku mencarimu, sampai kini tak kunjung berjumpa. Asmara, kurang apa ku padamu, sampai kau tak kenal aku, hingga ku terluka. Tapi gue suka lagu Suci, cengkoknya bagus-bagus. Asoy, jadi ini mah, ayo bang, gue mau produksian ini. Barangkali Bang Ruri bisa bareng. Gue pengen nyanyi lagu ini tapi versi Skarege, boleh gak sih? Hancur, hancur
sakit hatiku, tapi tak bisa aku menyalahkanmu. Inilah jalanmu, inilah nasibku yang tak kusuka. Asal kau tahu, seumur hidupku aku tetap cinta. Tak perlu kata maaf. Kopi nih diseruput dikit. Aduh. Dan air mata ya, jangan air yang lain. Gue mau ngerokok, soalnya pengen ngerokok. Gue tuh lagi nggak bisa kemana-mana, gue nggak bisa pergi jauh ya. Kayak kemarin Oci ulang tahun gue nggak bisa datang. Itu karena gue lagi garap halu, itu belum beres-beres, udah gitu ketabrak project lain terus. Kayak gue marah-marah kemarin. Dan project halu ini bakal jadi project yang besar lagi, bahkan lebih besar daripada Goresan Luka di Hati. Terus belum lagi nantinya gue tanggal 6 itu mau produksian juga. Jadi ini gue produksi di Depok ya. Jadi teman-teman nanti yang ada di Depok boleh datang. Nama kafenya Hype Cafe, itu ada di Depok. Insya Allah nanti gue akan produksian di sana. Nama potongan rambutnya apaan mas? Nggak tahu, ini waktu itu dirapihin aja. Kenapa gue bilang project halu itu nanti akan jadi project yang besar? Karena persiapannya itu udah dari bulan ini gitu. Dan akan ada sesuatu yang baru juga lah di halu. Maksudnya first time gue bawain lagu yang ngebeat untuk single. Tumben udah di rumah gak ngantor gue hari ini. Gue lagi marah gue, jadi gue gak ke kantor. Tanggal berapa? Tanggal 6 Agustus itu gue produksian di Hype Cafe Bekasi. Jadi jangan lupa tonton ya. Album halu, single halu itu nanti jadi single. Karena gue punya bayangan besar buat single gue nanti. Mas rambutnya pendekin. Tungguin aja nanti di lagu halu ya. Nanti akan ada sesuatu yang baru. Kalau telegramnya mas Lana masih bisa nggak sih? Telegram itu sebenarnya masih aktif, tapi gue masih belum nemu admin yang bisa handle itu loh. Karena gue kadang nggak ke handle buat gue. Tapi tadi gue udah deal-dealan juga sama admin, jadi nanti insya Allah nanti akan dipegang admin dan nanti akan di-schedulein juga nanti setiap hari apa bagusnya karena buat pembagian waktu gue juga buat di Telegram. Kayak akun teman Lana di Instagram, akun teman Lana di TikTok itu belum, baru di Instagram. Terus akun fanpage gue di Facebook itu juga dipegang sama admin. Dan nanti nextnya adalah Telegram. Gue pengen lihat tapi hari weekday aku ngajar. Kan malam neng, aku produksinya malam. Tanggal 6 itu hari apa sih? Iya kok weekday ya? Siapa yang milih tanggal ini? Gimana cara ngegeser tanggal ini? Tanggal 6, oh iya hari Selasa ya. Selasa malam. Cepat bang nyanyi, sabar lah gue lagi ngerokok ini. Lama bang, sabar. Semoga lancar produksinya ya mas, amin ya Allah. Setelah semuanya ku berikan, alhamdulillah
belahan nanti yang mana halu ya, halu paling nanti. Dan nanti buat teman-teman yang bisa datang ke produksian itu nanti akan berkesempatan untuk dengerin halu versi Live Skarege duluan, karena nanti gue akan bawain lagu halu juga di Hype Cafe besok Depok itu tanggal 6. Halu akan gue bawain, tapi materinya akan gue tahan dulu karena gue akan rilis official musik videonya dulu. Jadi datang lah. Gue lagi di lantai 2 terus jendelanya gue buka gitu, takut ada hewan masuk, tau gak sih lo? Gue takut banget kecoa terbang aja. Takut. Jauh bang. Jauh. Jauhnya jarak. Tadi gue nyanyi itu dari mana ya ininya chordnya? Nyanyi itu apa sih tadi? Apa jauhnya jarak itu judulnya apa? Obati rinduku. Gue itu sebenarnya ya, kalian tahu lagu Rindu Tapi Malu gak sih? Itu gue suka banget lagu itu sebenarnya. Mas, halo, CZ. Rindu Tapi Malu itu lagunya enak banget. Tapi waktu itu kan gue pernah bawain di YouTube, dan gue kurang suka sama hasilnya karena playernya lain kan, bukan La Villa pada waktu itu. Gue nggak suka banget sama hasilnya. Gue pengen bawain lagi tapi udah ada master itu, jadi kayak nggak bisa gue bawain Rindu Tapi Malu.
akustikan kadang nadanya gue rendahin biar dapet syahdunya gitu. Abang ada apa JJ? Mantap, suka lagunya, nyesek banget ya. Ini lagunya Cut Rani kayaknya, kalau nggak salah tuh yang nyanyi pertama Cut Rani kali ya. Punya Damar Raji bagus. Skarege juga kali, tapi gue nggak dengerin. Obat rinduku udah hafal lah, insya Allah gue udah hafal ya. Yang susah tuh tadi yang tuh, gue kalau nyanyinya serius, ini kan bisa. Keren banget, aku suka banget lihat kakak di YouTube. Thank you ya. Semoga betah lah nonton video-video di channel YouTubeku. Lagu Gala Bunga Matahari. Iya, berapa bro? Ya udah, semoga menang ya bro. Nggak apa-apa. Kalian pada tahu lagu Gala Bunga Matahari nggak sih? Mungkinkah ketinggian bro, kacau. Aja nah. Mungkinkah
Sal Priadi. Om, lagu Perceraian Lara lagi trending. Oh iya, trending di mana? Perceraian di ujung kehancuran. Gue seneng banget deh kalau live gini komentarnya tenang gini. Kalian kayak gitu terus dong biar gue seneng. Ganteng banget anak orang nih. Ya anak orang, ya pacar orang, ya udahlah ya. Kawan SD. Yang terbaru juga trending, alhamdulillah ya. Dangdut dong. Dangdut ya. Nyalana nih udah panjang aja. Ini sebenarnya lama bro. Ini sebenarnya panjangnya lama karena target gue itu dari pertama potong rambut tuh 3 bulan. Nah 3 bulan udah segini, tapi ternyata lebih dari 3 bulan. Ini agak lama kali ini. Mungkin karena kurang sehat kali ya rambutnya. Mas, lu kapan performance lagi? Ih, pengen nonton. JJ gue tanggal 6 di Depok ya JJ. Lu kan di Bogor ya kali. Datenglah ke Depok di Hype Cafe gue tanggal 6 Agustus. Produksi gue. Anjay live pakai iPad, kagak, jangan kayak gitu. Lu bapak produser the best superheroes. iPad gue buat nulis lirik doang. Yang penting liriknya ada gitu. Gue habis bikin lagu, kalian mau denger nggak? Tapi jangan pada protes ya, jangan pada bosan maksudnya kalau dengerin lagu baru ya. Gue puterin nih lagunya, gue puterin gue gini, tapi liriknya di sini. Terus gue bikin lagu, judulnya Sekejap Saja. Kalian pada mau denger nggak sih? Nih, gue puterin nih, tapi dengerin ya, jangan bosan ya. Ntar dulu ya, gue ngabisin rokok nih tanggung nih. Lagunya sedih. Kurang lebihnya itu kayak lagu Gala Bunga Matahari isi lagunya. Tapi itu universal, kayak kalian, lagu ini untuk seseorang yang kehilangan siapapun itu dan orang itu gak akan pernah kembali gitu. Lagunya sedih jadi jangan bosen ya. Gimana sih? Seandainya aku bisa. Oh ya, seandainya aku bisa untuk memutar waktu kembali saat bersamamu, saat kau di sampingku, namun aku tak mampu, salah lirik, harus bagaimana lagi,
jalani hidup ini sendiri tanpa dirimu, tanpa kasih sayangmu. Jujur aku tak mau. Sabar. Refnya ya, abis ini refnya ya. Rekam dong, upload di mana kayak gitu. Mengapa semua ini terjadi kepada dirinya yang sangat ku cinta? Begitu banyak kenangan saat kita bersama yang tak bisa ku lupa. Tuhan kembalikanlah dirinya, aku merindukannya, rindu peluk hangatnya. Beri aku kesempatan untuk bisa bersama, meski sekejap saja. Meski sekejap saja. Segitu doang sih. Ayo. Gue bikin lagu ini bukan kisah gue. Sebenarnya sama kayak Goresan Luka di Hati itu. Kayak lagu, bukan lagu gua, bukan kisah gua, tapi gue bikinin lagu. Jadi lagu Sekejap Saja ini gue bikin karena gue lagi nonton series di Netflix, namanya Dark, seriesnya Dark. Nah di series itu tuh sebenarnya seriesnya complicated, rumit gitu, kayak dia perjalanan waktu, perjalanan dunia juga, kayak ke dunia lain segala macem. Tapi di dunia manapun itu dua orang ini kan saling jatuh cinta gitu, tapi salah satunya itu saling kehilangan gitu loh. Kayak di tahun manapun, di masa depan, di masa lalu, atau di dunia lain itu mereka itu emang gak bisa nyatu gitu, gak bisa bersatu. Nah tapi si cowok ini berusaha sebesar mungkin untuk mengembalikan si cewek lah gitu. Nah, makanya gue taruh di sini di lirik, Tuhan kembalikanlah dirinya, aku merindukannya. Rindu akan hadirnya atau apalah. Beri aku kesempatan untuk bisa bersama meski sekejap saja gitu. Mengapa semua ini terjadi kepada dirinya yang sangat kucinta? Kenapa gitu? Kenapa gak ke gua aja gitu? Kenapa harus ke orang lain? Ada Haji Riza loh, Haji Riza apa kabar? Ada Mas Tegar Muhammad juga, ada anggota dewan. That's it, judulnya Sekejap Saja ya, mudah-mudahan bisa dirilis. Gue lebih semangat sih sekarang untuk bikin lagu-lagu baru. Makasih Mas Lana udah nemenin di hari ultahku. Selamat ulang tahun Winda 4. Semoga panjang umur, sehat selalu. Tapi sebelum lagu itu rilis, yang jelas akan rilis dulu lagu ini. Saat pertama berjumpa, aku sudah jatuh cinta, ingin memiliki dan mendapatkan hatimu. Begitu anggun sikapmu, indah paras wajahmu, membuat diriku jatuh cinta kepadamu. Jika ditakdirkan dia untukku, akan ku jaga seumur hidupku. Jika memang dia bukan jodohku, oh Tuhan hapus dia dari ingatanku.
sorry. Senyum manis di bibirmu membuatku tersipu malu. Baru kali ini kulihat wanita sepertimu. Jika ditakdirkan dia untukku, akan ku jaga seumur hidupku. Jika memang dia bukan jodohku, oh Tuhan hapus dia dari ingatanku. Jika ditakdirkan dia untukku, akan ku jaga seumur hidupku. Jika memang dia bukan jodohku, oh Tuhan hapus dia dari ingatanku. Oh, jika ditakdirkan dia untukku, akan ku jaga seumur hidupku. Jika memang dia bukan jodohku, hapus dia dari ingatanku. Tulus hati ini mengharapkanmu, menemani sampai di masa tuaku. Tulus hati ini mengharapkanmu, tetapi semua itu hanyalah halu. Itu juga nanti akan dirilis ya. Tungguin aja. Kapan itu lagunya dirilisin, Bum? Nanti dulu deh. Kita mau, karena aku besok mau produksi Skarege dulu. Jadi ya fokus di Skarege dulu. Tapi udah dari mulai hari Jumat kemarin itu gue udah mulai garap musiknya, dan nanti video klipnya juga. Terus ya akan banyak kejutan lah di lagu Halu ini. Maksudnya akan jadi sesuatu yang fresh, sesuatu yang baru buat teman-teman. Dan nanti juga lagu ini akan jadi lagu andalan gue buat off air. Jadi mudah-mudahan lagunya naik biar teman-teman di luar sana bisa dengerin. Dan ini juga spesial banget buat yang nanti di Depok tanggal 6 Agustus. Nama tempatnya apa ya? Nama tempatnya Hype Cafe. Hype Cafe ada di Instagram, ada di Google juga ada Hype Cafe. Karena nanti lagu Halu itu akan gue bawain di atas panggung pertama kali di Hype Cafe itu. Dan nanti akan gue rilis juga di YouTube setelah video klipnya rilis. So, tungguin aja ya. Kebalik, astagfirullah. Banyak kan ngomong nih, ngambil ngerokok balik. Amin. Terus nanti akan ada part di lagu itu yang menurut gue kayak ini asik banget nih kita. Jadi tungguin aja. Ini gara-gara kebalik nih, gak enak bibirnya. Gue itu deket stasiun Depok, iya kan? Gue itu mau bawain lagunya Bang Ajay yang judulnya Cinta Dalam Cinta, tapi kayaknya gue geser karena ada lagu Salahmu Sendiri. Jadi Cinta Demi Cinta gue take out. Tapi yang tetap gue bawain adalah Belahan Hati Yang Mana yang pernah gue upload di IG. Tapi Cinta Dalam Cinta itu liriknya bagus tau. Lirik apa nadanya? Kalian udah pernah dengar belum sih lagu Cinta Dalam Cinta? Gue mau nyanyiin ya. Kan masih ada grup TL nggak?
Kalau teman Lana sekarang ada di Telegram, tapi gue belum bisa join lagi. Gue masih belum ada waktu buat join lagi, buat fokus join. Tapi nanti akan, insya Allah bulan depan lah, bulan depan itu udah mulai aktif karena gue udah, insya Allah udah akan ada admin juga, jadi bisa bantu gue lah. Ku ketinggian. Ku kira aku saja yang engkau cintai. Ku kira aku saja yang engkau sayangi. Bertahun-tahun ku jaga hati, tulusnya cinta tiada terbagi. Ku sangka aku saja pemilik hatimu. Ku sangka aku saja satu di hatimu. Kini ku tahu cintamu terbagi, ada aku dan hati yang lain. Cinta di dalam cinta, rindu di dalam rindu. Manalah mungkin akan bahagia bila di hati ada dua rindu. Mimpi di dalam mimpi takkan pernah menjadi nyata. Terlambat sudah ku menyadari, hatiku kini sakit hianati. Nikmati aja ya semuanya. Gila, ngapain ente komen-komen di sini? Itu judulnya Cinta Dalam Cinta, tapi gue belum mau bawain itu deh. Mungkin buat next project produksian. Sama satunya kan yang mungkin teman-teman udah pada tahu. Dari apa mainnya ya? Sini. Di belahan hatimu yang mana, di ruang jantungmu yang mana, aku kau tempatkan. Katamu akulah bahagiamu, katamu aku separuh jiwamu. Tanpa aku kau tak pernah merindu. Kau janjikan 1000 cinta, kau tawarkan 1000 bahagia. Ku terima 1000 derita. Thank you. Itu belahan hati yang mana? Nanti gue bawain juga. Gak baca komen dong, gak seru kalau gak baca komen. Gue nyanyi dibilang gak seru. Baca komen nanti dibilang nyanyi dong gitu. Asik Pak Haji, joget Pak Haji. Lagu Jaraknya Bung, kapan rilis? Jarak itu susah mau dirilis karena gue belum nemu lirik buat songnya yang enak gitu. Refnya emang udah enak, itu liriknya emang udah kayak gitu. Tapi gue dari dulu sampai sekarang belum nemu song yang bagus dan lirik yang bagus gitu.
Ngadu apa mas? Kepo nih. Ya, apa aja lah yang penting bermanfaat. Mas aku nungguin lagu 1000 kali sayang kok belum rilis. 1000 kali sayang itu gak akan bisa dirilis sampai kapanpun karena penciptanya itu gak ngasih izin. Penciptanya atau yang megang warisannya gitu nggak ngasih izin buat rilis, jadinya susah. Aku kan kalau mau cover lagu terus izinnya nggak keluar itu pasti aku nggak aku nggak bawain lagunya di YouTube gitu. Kak Abi masih di kamu kah? Masih, dia makin gemuk dia, gila. Abi tuh setiap bulan beli HP loh, gila, duitnya banyak banget. Ya padahal udah ditungguin lagunya. Sama itu aransemennya juga bagus. Mau masih kontekan sama Mayang. Gue tuh gak pernah kontekan sama Mayang tahu, kalau pengen tahu ya. Dari dulu waktu rame-rame pun itu gue emang gak pernah kontekan. Tanggal 6 jam berapa? Tanggal 6 insya Allah mulainya habis maghrib sampai jam 12 malam kayaknya. Astagfirullah, parah banget dibilang gemuk. Emang sih gila, luar biasa. Orang mana yang setiap bulan beli HP coba kalau bukan Abidia Fakhri BSD. Katanya pacaran dulu itu sama Mayang. Kagak, itu tuh gua capek jelasin itu udah lewat juga. Kenapa digosipin sama Mayang? Jadi waktu itu tuh gue boleh cerita prosesnya ya. Gue waktu itu tuh ada manajernya Mayang, itu namanya Irma. Gue sering ketemu juga sekarang sama orangnya, Teh Irma namanya. Nah dulu itu gue dibilang ini ada mau diajak podcast nih sama Mayang gitu. Nah tapi sampai sana itu gue nggak tahu kalau konsep podcastnya kayak gitu kan. Nah jadi di belakang layar itu ada layar monitor atau apa sih sebutannya, yang pertanyaannya apa itu udah pada disiapin gitu. Nah itu gua nggak tahu kalau bakal kayak gitu. Terus akhirnya podcast jalan beres terus diupload. Nah gue nggak tahu efeknya akan sebesar itu karena gue pas selesai podcast itu di mobil itu gue sempet bilang sama Mas Tim, waktu itu gue masih dipegang sama Mas Tim ya. Waktu itu Mas Tim masih sebagai manajer gue, sekarang kan enggak, sekarang gue dipegang Mas Randy. Nah gue bilang sama Mas Tim itu bisa nggak ya nggak usah ditayangin, kayaknya gue nggak srek deh gitu. Itu di mobil gue pas lagi jalan pulang. Tapi ternyata pas tayang dan efeknya kemana-mana bro. Yang bikin gua itu stres banget pada waktu itu adalah itu nyampe ke bapak ibu gua. Jadi ibu gua lagi pasar, tiba-tiba di pasar tuh ditanyain sama orang-orang di pasar kayak, itu kok anak lu, bahasanya, itu anak lu kok sama anaknya ini sih, kok mau sih gitu. Wah anjing, kata gua, kayak wah gak bisa nih kayak gini nih. Sampai semua orang itu di IG gue pada waktu itu. Tapi gue thanks to teman Lana yang pada waktu itu hadir ya, kayak Neng Faro, Yulita, pokoknya Nabila, itu orang-orang yang gue inget banget pada waktu itu. Wah itu jadi garda terdepan gue. Terus ada, gue inget Zakia Zain kayaknya namanya. Wah itu pokoknya teman-teman gue yang itu tuh teman Lana yang itu tuh garda terdepan banget tuh buat ngadepin orang-orang itu. Anjay, kata gue, keren banget orang-orang ini, kata gue. Ya pada waktu itu ramai, terus gue sempat stres juga. Itu kan gue posisinya gue lagi trending duri-duri, baru banget trending duri-duri gitu. Dan jadinya rame. Duri, kalian bisa lihat lah, maksudnya duri-duri itu potret wajah gue dan badan gue itu. Nyanyilah boy. Tadi katanya pengen baca-baca komen, sekarang ada yang pengen nyanyi. Nah jadi gue trending duri-duri kan badan gue masih gemuk, terus pipinya juga masih gembul gitu. Ya pokoknya dari situlah stres gue mulai gitu. Depresi tai kucing tuh mulai di situlah pada waktu itu. Dari mulai kasus itu, terus akhirnya gue waktu itu kan ada broken heart juga gitu-gitu. Nah dari situlah gue jadi makin kurus.
Jadi beberapa kali lebaran gue pulang setelah kejadian itu tuh, gue pulang kayak kok makin kurus dan itu sampai sekarang. Dan gue dituduh pakai narkoba, padahal enggak. Gue tuh nggak pakai narkoba, amit-amit cebong bayi, jangan sampai gitu. Ya pokoknya gara-gara depresi tai kucing itulah. Karena gue bocahnya pemikir. Gue bukan overthinking, tapi gue pemikir kayak even apapun yang akan gue ucapkan itu gue pikirin. Kayak misal kemarin kan gue sempet posting story yang gue ngata-ngatain netizen yang katanya apa cowok gila macam mana gitu kan, yang gue kata-katain apa banyak kerjaan, goblok gitu lah maksudnya. Itu kan gue katain. Itu pun gue mau ngetik itu gue mikir dulu, gue cek dulu akunnya. Kalau sekiranya ini orang akun fake gitu, baru gue gas. Tapi kalau akunnya masih akun orang, ya gue kadang masih gue jawab dengan baik-baik gitu. Makanya banyak banget akun-akun yang gue blokirin pada akhirnya. Setelah gue katain itu terus dibaca, terus gue blokir. Yang penting lu baca tuh apa yang keluar dari mulut gue gitu. Tapi gue akhirnya dari kayak gitu gue bisa ngelawan depresi gue. Kayak lu bacot lu mau sampai kapan lu gitu. Jadi gue blokirin tuh. Makanya semakin kesini tuh sedikit orang-orang yang komentarnya bikin gue nggak enak hati gitu. Mari kita jadi garda terdepan. Iya dulu seru banget pokoknya. Setelah saat ini ya gue mandangnya dulu seru banget. Tapi kalau dulu pas kejadian itu mah gue stres parah coy. Punya aku aja mas, tengok deh. Ya jangan ya, maksudnya jangan jadikan itu terus buat jadi bahan kalian biar DM-nya dibales. Jangan ya. Gue balas itu karena gue marah aja, lagi kesel aja kayak bacot lu. Maksudnya gini, gue itu banyak banget kerjaan, terus ada orang yang ngomongnya seenak jidat gitu kayak. Lagi pula ya, gue itu kalau mau ke Banyuwangi, gue mau nyamperin Oci, gue itu semua harus gue pikirin. Lagi-lagi gue harus mikir ya. Satu, dari habis lebaran kemarin gue belum pulang kampung, ya kan? Ya kali nanti akan apa kata orang tua gue, lu bocah ya belum balik kampung malah main ke sono-sono pacaran mulu. Gue nggak mau itu terucap. Makanya gue harus selaraskan tuh, seimbang antara gue ke Banyuwangi dan gue ke mana? Ke Lampung. Ya itu karena Lampung masih jadi prioritas gue. Keluarga gue di sana semuanya. Tetap aja keluarga is number one bro. Bro cover lagi lagu-lagu Malaysia. Insya Allah nanti kalau izinnya gampang aku cover lagi. Nah terus itu satu ya, maksudnya gue harus selarasin itu, seimbangin itu. Kedua, kebetulan gue banyak kerjaan, proyekan gue kayak ini nanti live Skarigi, terus project Halu juga gitu. Jadinya ya terus ini gue mau kasih tahu ke lu padalah, ke lu semuanya ya. Gue itu belum lama kenapa, mungkin pada nanya-nanya kenapa postingan gua yang sama Uci itu gua unpin semuanya, gua deletein semuanya. Karena gini, gua udah ngerasa ini orang-orang nanyain perihal hubungan gua itu nggak sehat buat gua. Gua udah mulai nggak suka ditanya-tanyain sama Uci baik-baik aja, sama ini gimana kayak. Jadinya gua pengen ngurangin orang-orang menanyakan hal itu. Caranya gimana ya? Caranya harus gue lepasin dulu semuanya. Di belakang gue sama Uci baik-baik aja. Dan gue pun ngelakuin itu juga koordinasi sama Uci. Gue ngobrol sama Uci, gue deep talk. Gue bener-bener kayak gue gak nyaman nih kayak gini. Dan gini ya, dulu itu gue akan jadi panjang banget. Nah dulu itu gue kan gak pernah tahu efeknya ya, maksudnya efek jangka panjangnya tentang hubungan gue sama Oci, tentang gue duet sama Oci. Mungkin kalau duet itu gue tahu jangka panjangnya ya bagus, gue bisa berkarya bareng, gue bisa jalan bareng-bareng gitu. Tapi yang gak baik adalah pada akhirnya semua karya gue nantinya yang gue takutkan adalah akan ketutup dengan cinta-cintaan gue. Nah gue gak mau itu tuh, gue gak mau akan adanya hal itu. Makanya akhirnya gue ambil langkah yang menurut gue cukup berani dan beresiko. Kayak kalaupun tiba-tiba lu pada kabur karena lu udah gak bisa menikmati cinta-cintaan gue sama Oci, ya terserah lu gitu. Pada intinya
gue akan menjaga hubungan gue baik-baik, dan gue akan menjaga perjalanan karir gue sama Oci itu baik-baik juga gitu. Yang akhirnya gue akan membentuk teman-teman Lana fans yang fokusnya adalah ke karya gitu, nggak lagi ke cinta-cintaan yang menurut gue lama-lama bikin gue ribet gitu. Itu sih makanya akhirnya banyak yang nanya, kok fotonya dihilangin atau apa. Ya memang sengaja gue hilangin gitu, tapi di luar itu semua gue baik-baik aja, gue lancar-lancar aja, dan gue pengen balikin semuanya ke awal lagi lah. Maksudnya dulu itu orang-orang kenal gue itu dari karya gue, dari mulai duri-duri, bahkan kalau lebih jauh lagi dulu dari zaman gue Launis, dari lagu Ayah gitu-gitu. Nah gue pengen mulai itu dengan langkah yang cukup berat mungkin buat dijalanin, tapi akan gue lakuin gitu, dan akan gue lawan juga orang-orang yang kayak lu kalau ini gitu, maksudnya yang begitu-begitulah. Nggak tahu aja profilnya bucin bet, ya itu kan di WhatsApp, cukup orang-orang yang tahu aja, jangan di gembar-gembar ya. Gitu sih. Makanya gue sama Oci ya, gue pun kasih tahu ke Oci kayak gue itu peduli sama karir lo gitu. Yang gue takutin kan gini, gue mungkin rilis lagu duet trending, naik lagunya, tapi ketika gue rilis lagu sendiri akhirnya nggak naik. Nah itu kan gak seimbang tuh. Dan Oci pun gitu, Oci rilis lagu duet naik, Oci rilis lagu sendiri nggak naik. Nah itu kan harus diseimbangin. Caranya gimana? Caranya ya bikin semua orang yang ada di lingkaranku dan lingkarannya Oci itu dibikin fokus sama karya. Dan karya itu sesuatu yang jujur, maksudnya fair-fairan. Kalau kalian denger live scare Geku nggak enak, itu hak kalian buat ngomong nggak enak nih lagunya. Itu hak kalian. Karena musik itu jujur dan selera, karya itu selera dan jujur. Lagi-lagi gitu kan. Itu hak kalian buat bilang aku nggak suka lagu ini gitu. Tapi kalau kalian fokusnya adalah di cinta-cintaannya, aku nggak mau di sini nggak ada Ocinya, aku nggak mau di nonton Oci nggak ada Mulananya, aku mau nonton ini ya yang duet aja. Nah itu kan akhirnya nggak seimbang. Tapi kalau penilaiannya adalah berdasarkan karya, selera, ya gue nggak masalah gitu loh. Dan itu semuanya gue pikirin sendiri. Ya akhirnya gue curhat sama Oci, ya dibantu Oci gitu. Awas mas, nanti rokoknya kebalik lagi. Enggak, ini udah bener nih sekarang. Kecewa nanti ya. Iya, maksudnya gue mengurangi hal-hal itu. Tapi ya sejauh ini mungkin banyak orang-orang yang kecewa. Terus kadang gue juga suka kepikiran juga kan. Banyak juga yang komen kayak, ya udah gue siap-siap unfollow, gue siap-siap gak streaming lagi gitu-gitu. Tapi setelah gue lihat grafik di Instagram gue, di semua sosial media gue termasuk YouTube, itu alhamdulillah grafiknya masih bagus-bagus aja. Artinya ya sebagian besar orang-orang pengen nikmatin karya juga gitu. Halo Gustaf ini. Gustaf, selamat ulang tahun Gustaf ya. Semoga panjang umur, sehat selalu. Semoga jadi anak yang pintar dan juara terus badmintonnya. Halo Kakak Maulana, halo. Dan produksi nanti itu termasuk juga, nanti Oci akan gue kasih Oci akan gue kasih ruang buat nyanyi sendiri. Karena dia udah lama. Kalau kalian lihat katalognya Oci itu rata-rata yang dia rilis adalah lagu duet. Entah duet sama aku, duet sama Sinta Gisul, duet sama Sahibah, duet sama siapa. Maksudnya rata-rata yang naik ya, itu rata-rata lagunya duet semua. Dan gue pengen mulai bantu bikin Oci gimana caranya berdiri sendiri, punya pondasi yang kokoh, dan dimulai produksi nanti gitu. Gue kasih ruang buat lu nyanyi sendiri, lu explore apa yang lu bisa. Kalau lu butuh bantuan gue, akan gue bantu gitu. Karir cinta-cinta fair. Iya mas, sudah lama gak lihat Oci nyanyi sendiri. Ya memang karena gak dikasih ruang. Karena kecuali waktu sama Simpatik mungkin ya, yang nyanyi lagu Jang sama apa itu nyanyi sendiri kan. Bang, gitarnya merek apa bang? Ini merek biasa bang, Legacy APX apa CPX sih? Gak tahu Legacy apa ini. Selamat malam Brody, tambah keren aja bro. Thank you Erlangga Maulana, anjay Erlangga.
Bang Maul, gue malah lebih suka dengerin karya lu yang solo daripada duet. Nah, that's it. Itu juga selera. Kalau ngomongin karya ya artinya selera, udah itu aja. Tapi kalau ngomongin cinta-cintaan atau nih, kalau kan tadi gue bilang kalau ada komen kayak nggak seru, nggak ada ocinya, nah itu berarti udah bukan di titik selera karya ya, bukan ngomongin karya gitu. Bikin lagu oci nggak gini PC gue mati tiba-tiba. Gue itu pengen bikin oci secara nggak langsung atau nggak beda jauh ya. Jalan karirnya itu nggak seperti penyanyi-penyanyi yang lain gitu. Yang gue maksud adalah gue akan ambil contoh Oci itu. Cita-cita gue pengen ngeliat Oci di karirnya itu adalah seperti Happy Asmara, yang maksudnya bisa berdiri sendiri di kaki sendiri, kokoh gitu. Yang orang-orang kalau tahu Happy Asmara kan, Happy Asmara gitu, cukup di titik itu. Tapi kalau selama ini kan orang mungkin tahu Oci adalah Oci yang sering duet sama Maulana gitu. Nah, gue mau menghilangkan pandangan orang akan itu gitu, kayak Oci yang duet sama Saiba gitu. Gue pengen hilangin itu. Gue pengen Oci yang nyanyi lagu ini. Nah gitu. Oci yang punya single ini. Nah, gue pengen bikin Oci seperti itu. Termasuk gue, karena gue lagi mengusahakan diri gue biar gue pengen lepas dari jeratan orang-orang yang ngomong Maulana yang cover lagu ini, yang cover gitu. Itu gue pengen gue lepasin juga kata-kata itu. Meskipun cover gue tetap akan cover, tapi gue akan seimbangin dengan single-single gue yang akan gue siapkan lebih matang lagi gitu. Begitu bang. Panjangnya yo, gue ngomong mulu yo. Maksudnya lebih abdul aja mas kalau nggak ada Ocinya. Itu juga salah menurut gue. Gue pengen hapus yang begitu-begitu. Karena gini. Gua dan Oci itu ada di bawah suatu naungan yang gak bisa terlalu fokus untuk nge-branding seorang artis gitu. Mau gak mau kalau artis mau punya branding akan dirinya itu harus gerak sendiri. Contohnya siapa? Gua itu membranding semuanya diri sendiri. Oke, untuk konsep video, pemilihan lagu mungkin sempat dikasih sama mereka. Tapi untuk saat ini gua itu harus membranding diri gue sendiri bersama tim gue. Yang timnya bukan dari naungan gue saat ini, tapi ada third party-nya, ada orang ketiganya lah gitu. Itu yang harus gue jalanin, seberat apapun itu gitu. Jadi mudah-mudahan ya kalian ngerti lah ya maksud gua untuk bukan menyembunyikan lah, maksudnya mengurangi publisitas soal hubungan gua itu bukan semata-mata karena gua nggak mau, tapi gua pengen ada fokus yang lain buat gua dan juga buat Oci itu, ini dari obrolan gua sama orang-orang atas, orang-orang produser. Oci itu potensinya gede banget. Tergantung yang mau ngolahnya mau ke arah mana gitu. Kalau ngolahnya terus-terusan diduetin, ngolahnya terus-terusan dikasih lagu-lagu yang mungkin kurang cocok sama karakter dia, ya akan sampai kapan gitu dia akan berdiri kokoh gitu. Tapi kalau dari awal memang dia harus dikokohin, bener-bener kasih begini, lu nyanyinya begini, belajar vokalnya yang kayak gini gitu. Kayak gini, gue itu sering komen soal Oci nih setiap abis manggung bareng atau setiap dia habis produksi di mana dan gue lihat videonya. Kayak misal pas sindenan, pas dia pakai baju kebaya. Mungkin orang-orang pada ngeremehin soal konsep pakai baju kebaya dan nyanyi layaknya sinden. Kenapa Niken Selindri bisa naik? Karena memang kapasitas Niken adalah sinden. Dia bisa nyanyi dengan cara sinden bernyanyi gitu.
Nah, Oci itu gue kasih tahu, lu kalau pengen fokus di kayak gini dan memang lagi dikonsepin kayak gini, lu belajar vokal tapi belajar yang ke arah sinden karena fokusnya lagi di situ. Gitu. Kalau gue nggak mau kemana. Kalian tahu nggak kenapa alasan gue nggak mau nyanyi lagu Jawa? Karena gue ngerasa nggak cocok, dan di Jawa itu pasarnya udah banyak banget. Ada Gilga, ada Denny Caknan, ada Masdo, ada Aftersun, ada Guyon Waton dan semuanya. Gue itu terlalu telat untuk masuk ke pasar Jawa. Makanya yang gue ambil adalah pasar Melayu, lagu-lagu Melayu. Gitu. Nyari tipe suara gimana bang? Nih, ngerokok. Gue akhirnya mengakui gue bisa punya karakter suara itu dari rokok dan belajar sih, sama belajar cengkok. Harus ada itikat diri sendiri juga mas. Kalau Dola tuh agak cocok kayaknya, lebih fresh dan lebih ceria. There is so many, maksudnya sangat banyak genre yang harus dicoba sama Oci. Karena kalian tahu kan, maksudnya gua itu bisa sampai titik ska reggae itu sebelumnya banyak banget yang gua cobain. Satu, gua nyobain lagu pop. Kedua, gua mulai lagu Melayu versi ngeband. Ketiga, gua mulai akustikan. Keempat, akhirnya gue ska reggae. Itu kan artinya gue coba. Gue sempat bikin lagu Jawa tapi nggak naik juga. Ya artinya gue harus introspeksi diri juga. Oh, gue berarti nggak bisa nih karena sini gitu. Dan gue pengen nuntun Oci aja di situ. Dan yang harus dibenerin adalah ya itikat dirinya itu sih. Salahmu sendiri bang. Loh kok salahku? Salah apa aku? Nungguin lagu Halu rilis. Tungguin ya. Insya Allah secepatnya lah. Nanti akan gue woro-woroin sangat-sangat jauh sebelum itu rilis. Semua butuh proses, betul. Matur suwun. Ya, matur suwun judulnya. Intinya kapan nikahin Oci? Ya sabar lah ya. Biar saling berjalan aja. Judul lagu itu bang, Salahmu Sendiri. Wah, iya juga ya. Tapi tadi gue udah nyanyiin Salahmu Sendiri berkali-kali. Lana bacain dong. Bacain apa nih? Tapi Oci kalau nyanyi lagu pop bagus banget suaranya. Bukan perihal lagu doang ya teman-teman. Tapi thank you atas masukan-masukannya. Nanti gue akan sampaikan ke Oci lah. Kalian pernah lihat kan Oci upload di story? Gue lagi nyuruh Oci buat nyanyi lagu Dola Dola. Itu gue begitu denger itu dan gue langsung kepikiran, Oci bisa nih bawain ini gitu. Makanya gue tawarin, kamu mau gak nyanyi Dola Dola? Awalnya gak mau, karena gue yang nyuruh. Tapi akhirnya disuruh sama atasan, ini apalin lagu Dola gitu. Ya akhirnya dibawain. Termasuk lagu Iming Iming. Lagu Iming Iming itu kan naik banget ya. Nah, waktu aku produksian di Banyuwangi, yang produksian kemarin itu yang pakai lekbong semua, itu aku udah tawarin sebelum aku jalan ke sana. Kamu mau nggak bawain lagu Iming Iming? Katanya nggak mau. Ya udah. Ganteng banget Emang ya. Aku mau duet bareng kakak. Lagu apa? Duet lagu apa dulu nih? Ya gitulah guys. Mudah-mudahan kalian pada ngerti ya. Kalian pada ngerti maksudnya kemana, arahnya kemana. Dan mudah-mudahan sih, gue mah gini ya mikirnya kemarin itu pas pas gue nge-unpin foto-foto gue sama Oci, terus gue delete-deletin di storynya juga. Itu banyak yang bilang kayak gitu kan, kayak ya udah nggak ngefans lagi lah atau apalah gitu. Tapi harapan terbesar gue adalah nggak apa-apa lu nggak ngefans sama gue lagi, nggak apa-apa. Yang penting semoga lu akan ada terus nih Oci, mau di tahap manapun lu akan nemenin Oci terus gitu. Kalau gue mah ya udah aja gitu.
Nyanyi Merayu bang. Tahukah engkau betapa ku menyayangimu? Tahukah engkau semua cinta tercurah padamu? Biar bumi membelah dua, namun sayangku takkan berubah. Sabar ya, gue pasang dulu. Mulai nyanyi lagi nih. Bukan rayuan, semua terucap dari hatiku. Hanya dirimu selalu menjadi bunga tidurku. Biar bumi membelah dua, namun sayangku takkan berubah. Andainya kau dapat ku miliki, tak mungkin lagi ku lepaskan. Kaulah penghuni relung hatiku, sayang dan cintaku untukmu. Berjanji diriku pada cintamu, sumpah demi langit dan bumi. Dirimu akan ku jaga selalu sampai akhir batas waktuku. Gila, gue disuruh sekop-sekop. Kop-sekopnya mana katanya? Assalamualaikum kak, salam kenal. Waalaikumsalam, salam kenal kembali. Mas, semangatin aku yang lagi galau karena gak dapet diskon Shopee kilat. Semangat Rifatus, semoga nanti dapet. Kalau gak super kilat berarti super geledek. Jadi pengen nyanyi bareng, anjay. Oh iya, gue tanggal 31 kayaknya di Binuang deh. Kayaknya ya 31 Agustus, kalau nggak 1 September atau belum jelas lagi. Nyanyi apa ya? Gue udah lama gak nyanyi lagu ini, ya gak sih? Lana tahu Pony Discop gak? Tahu dong. Jangan ada yang komen sekop-sekop ya, gue gak fokus.
sadar. Gak mau, gak mau, gak mau, gak mau. Patah-patah, gua mau ganti lagu. Patah-patah, salah. Patah-patah ranting patah cintaku, harap bertunas tak kunjung tumbuh. Kau lukai hatiku yang terdalam, dua musim tak sembuh. Kok gitu? Ya gitu lah. Lagu barat lah bang, sekali-kali. Boleh, mau lagu apa? Lagu barat. Timur ke barat, selatan ke utara, tak juga aku berjumpa. Lagu barat. Yang ada sekopnya. Tolonglah. Engkau penyemangat hidupku yang selalu ada dikala ku bersedih, dikala ku menangis. Salah lirik, bro. Kok kesini? Kita ulang dari awal. Salah kepencet. Kita ulang dari awal. Engkau bagaikan air yang membuatku dingin, dikala ku bersedih, dikala ku Salah lagi, udah ada liriknya masih salah. Sorry. Kacau. Sorry. Ya namanya juga pemula bang. Sorry ya, kita cari dulu. Masih salah. Kehadiran cinta. Kita langsung ke song kedua.
Gue sengaja dari kemarin gak nyukur kumis biar panjang kumisnya. Gue pengen rambutnya kayak lu bang, jangan dipotong. Kalau nggak dipotong nanti bisa kayak gue. Sekarang ku sekop pakai caps lock gitu. Produksian di mana mas? Di Depok, Jawa Barat. Ya deket-deket sini aja lah. Di ujung jalan bang, di ujung jalan. Ini berpisah di ujung jalan. Udah lama banget gak nonton Lana live. Halo Okta, kamu lupa ya sama aku? Apa kabar Lana? Alhamdulillah kabar baik. Aku aja inget sama kamu, masa kamu lupa sih? Parah. Mas Bun Maem. Oh iya, gue belum makan lagi ya. PC gue ngeden ini. Kenapa tiba-tiba ngeden PC-nya? Tanggal berapa produksinya? Tanggal 6. Ini gue rokok terakhir ya. Habis ini gue mau ngapain ayo. Gue juga udahan juga nyanyinya. Thank you teman-teman, ini ngobrol-ngobrol aja abis ini ya. Tapi overall thank you sudah mau mendengarkan gue bernyanyi. Engkau penyemangat hidupku yang selalu ada. Spill rokoknya bang. 1 jam udah habis berapa bungkus rokoknya? Ah, nggak berbungkus-bungkus gue mah. Produksinya di Depok tanggal 6 mas. Iya, tanggal 6 di Depok di Hype Cafe. Pengen biar suaranya bagus. Sering-sering latihan bang. Habis ini mau sekop-sekop ya? Enggak ada sekop-sekop.
Sering-sering latihan kalau mau suaranya. Kalau aku sih mikirnya suaranya bagus sih enggak, tapi enak didengar gitu aja. Satu, sering-sering latihan. Kedua, kalau bisa main gitar, sering-sering nyanyi pakai gitar. Terus jangan malu lah, maksudnya nyanyi itu kan butuh effort. Kayak aku aja kalau nyanyi di rumah nih, kalau ada rasa takut tetangga kedengeran atau gimana, apa kedengeran tetangga atau dimarahin tetangga gitu, pasti nyanyinya nggak maksimal. Begitu juga di panggung, kayak kalau kita malu-malu pasti suaranya nggak akan keluar gitu. Didengar diri sendiri enak, didengar pas direkam beda. Spill latihannya. Kalau bisa ini kok, bisa beli aplikasi. Ada aplikasi namanya, ntar lo nih gua cariin dah. Itu gua udah ada HP lagi kan sekarang, jadi gue bisa ngasih tahu nih. Ada aplikasi namanya 7 minute vokal warm up. Ini namanya 7 minute vocal warm up. Aku main gitar tapi jari ini tak bergerak, gimana? Gak bisa dong. Nah ini ini berguna banget nih buat yang pengen latihan. Maksudnya itu buat pemanasan juga enak. Kayak gitu-gitu. Terus ada buat pernapasan juga yang biar kita bisa ngerangsang pernafasan diafragma. Sini ada juga, di sini dikasih tahu. Nah gue download deh, tapi ini bayar ya teman-teman. Kalau nggak salah harganya entah 16.000 atau 7.000 atau gimana, berapa gitu. Kalau nada tinggi jadi fals, bisa dilatih ke abang biar bisa nada tinggi. Sebenarnya bisa, tapi jangan sampai salah teknik ya. Kalau mau belajar nada tinggi itu sebenarnya harus didampingin sama coach, pelatih vokal, guru vokal lah gitu. Ntar dulu, downloadnya lama. Wifi gue nge-lag kali ya. Aplikasinya bahasa apa bang? Bahasa Inggris tapi gampang ini kok. Oh ini ada, gue nggak perlu download nih. Jadi di sini nanti ada sesi breathing. Breathing ini sesi pernapasan. Jadi dia bisa mulai dari kayak tarik napas 10 menit. Tarik napas 10 detik, terus tahan 10 detik, terus keluarin 10 detik, terus tahan 10 detik, terus nanti tarik lagi 10 detik gitu. Ini yang pertama. Nah, yang kedua ini diafragma. Ini jadi buat ngerangsang diafragma kita, kayak biar jadi ada 4 ya. Pokoknya ada 4 kali kita narik napas dan buang napas 4 kali kayak gitu. Itu 4 meninggal. Iya kalau 10 menit meninggal, sorry. Nah terus ada diafragma 4 sama 8. Jadi tarik napas 4, buangnya 8 kayak aja Allah sampai ngecas gini. Gitu. Pokoknya itu keluarnya 8 kali gitu. Terus ini ada panting. Nih di sini ada panting, nggak bisa di zoom. Panting ini dia kayak kita disuruh bernapas kayak anjing, kayak Hype Cafe ya, Hype Cafe Sawangan, HYPE Cafe. Nah ini yang terakhir itu 60 second hiss. Nah ini tuh 60 detik kita ngeluarin napas. Nah gue biasanya nggak nyampe tuh 60 detik, kayak 25 detik atau 30 detik tuh habis kayak. 34 detik lah, lumayan lah ya. Itu buat breathing, itu selebihnya nyampe situ doang. Nah habis itu nih ada baru nih
warm up nih, easy itu buat yang mudah gitu. Gitu sih. Jadi udah ada aplikasinya, kalian udah. Sebenarnya kalau untuk nada tinggi itu perlu guru vokal, tapi kalau untuk latihan sendiri untuk kayak mau nyanyi gitu ya bisa sendirian lah dengan dengerin itu, ikutin aja instruksinya gimana gitu. Itu buat yang pengen belajar nyanyi ya. Selebihnya mah pakai feeling kita aja, kayak kita cocoknya nyanyi lagu apa ya gitu. Engap banget, emang engap pertama mah, tapi nanti kebiasa. Mantap, sangat bermanfaat sarannya. Semoga bermanfaat Mas, semoga segera bisa nyanyi, semoga bisa nyanyi dengan panjang nafasnya. Kayak gua kan akhirnya waktu itu bisa nyanyi lagu Lukas Keratrasa itu panjang, kita ngambil lirik panjang, terus nafasnya juga harus panjang ya. Rela aku terima keputusan darimu untuk memilih dirinya dan meninggalkan aku dalam sama peduli, tergores dan terperi, sakit terucap lirih. Nah itu tuh kalau satu napas lebih bagus, tapi sebenarnya bisa dipisah-pisah. Dan juga kalau nyanyi itu, ini zaman SMP ya, gue waktu SMP diajarin sama guru seni gue. Nyanyi itu ada yang namanya prasering, kayaknya prasering deh namanya. Prasering itu pemenggalan kata. Jadi pemenggalan katanya tuh kayak kita nggak boleh memenggal kata di kata-kata yang satu kesatuan gitu. Kayak misal karya tadi, rela aku terima keputusan darimu untuk memilih Nah itu nggak boleh. Jadi kalau mau ngambil napas tuh harus habis liriknya atau habis kata-katanya baru boleh ngambil napas gitu. Itu prasering, kalau nggak salah tuh namanya prasering deh. Gue dulu dikasih tahu guru seni gue namanya Bu Yuli. Sehat-sehat Bu Yuli. Kamu Lana kapan lagi ada lagu baru dah? Segera nanti ya, tungguin aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maulana Ardiansyah vokal. Namanya Maulana Ardiansyah vokal, baru tahu gua. Maaf Lana, beli kalungnya di mana? Ini dibeliin di Doi gua. Aku lebih suka Mas Lana yang nyanyi aja. Oke, besok lagi kita nyanyi lagi. Tadi gua udah nyanyi 70 album. Bisa disetting bahasa Indo nggak bang aplikasinya? Kayaknya bisa deh, harusnya bisa ya, tapi nggak tahu. Kalaupun nggak bisa, sembari belajar aja bang. Maksudnya kalau abang kurang tahu breathing itu apa, terus ini apa, nanti sambil di Google aja breathing itu artinya apa, kan nambah ilmu juga. Tapi setauku kayaknya bisa sih harusnya. Kalung ini dibeliin di Doi gua. Lan bang Didoy kemana? Ada dia di kantor kali, tapi udah pulang kali jam segini. Lanjutkan, salam sukses selalu. Off dulu, kecut orang rokok. Waduh, kok bisanya orang rokok. Salam sukses selalu juga buat Mas Rijal Effendi. So sweet ya Didoy. Nah, Didoy itu untuk fashion ya, itu aku banyak disaranin sama dia. Kayak cincin apa segala macam itu kadang dia ngasih saran, sepatu apa gitu. PTW konten bareng Mas Angger dong. Mas Angger di Lampung. Mas cocok jadi guru vokal? Belum lah. Gue belum bisa jadi guru vokal. Karena gue masih belum bisa teknik belting. Yang susah itu teknik belting. Jadi kita mencapai nada setinggi langit tapi tanpa merusak pita suara dan effortless gitu. Maksudnya gak perlu ngeden gitu. Itu masih belum bisa. Minggu ini rilis lagu gak mas? Belum tahu nih, insya Allah deh. Kalau aku buat teknik vokal kat rumah, nanti ibu saya pikir sakit mental gimana. Di kamar aja sendirian, tutup lah pintunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rizky bagus. Produksian bareng Oci, insya Allah bareng Oci. Kapan balik ke Lampung lagi Lan? Belum tahu nih. Lama juga, apanya lama juga? Makin sukses mas, dari dulu saya suka banget suaranya mas. Thank you, salam dari Sumbar, salam kembali. Bang nyanyi, aduh gue udah nyanyi banyak lagu tadi bang. Abang agak telat nih, soalnya abang mungkin datangnya di menit 100. Ada hubungan apa Maulana sama Didoy?
Dido itu kawan temen, terus dia videografer di kantor. Produksinya pakai La Villa Band. Pakai dong, gue udah nggak mau lagi produksian pakai band lain karena susah nyari chemistry-nya. Mas nggak pakai anting seperti yang lain? Enggak deh, kayaknya kalau piercing enggak gua. Sayang kupingnya di piercing. Nanti dimarahin ibu gua juga. Tapi ibu gua kayaknya nggak marahin kalau piercing. Kalau tato iya dimarahin karena gue sempet iseng sama ibu gua. Kayak aku mau tato di sini nih, sini sama sini gitu. Terus tapi di sini gambar muka ibu, sini bapak gitu. Terus nggak boleh bro, dimarahin, dipukul gua. Jadi nggak jadi tato deh. Kadang kalau lihat Lana live keinget sama lagu Ayah. Pas Maulana masih kecil banget yang dikitarin Mas Angger. Iya ya. Meet and greet. Ya mudah-mudahan nanti bisa bikin meet and greet ya. Jadi dengerin Lana gara dengerin lagu yang disetelan aku. Semoga terhibur. Ya jangan nggak bagus. Iya. Lagu Warisan Hati dibuat nada dering bagus. Emang iya ya? Aku ketinggalan mas jadi sedih. Jangan bersedih-sedih. Kamu mirip temen aku banget si kembar. Siapa namanya si kembar? Apakah Maulana dan Maulani? Atau Maulana dan Maulino? Kafe apa tadi Bang Lana? Hype Cafe. HYPE Hype Cafe. Kamu coba lagu rock metal mas? Mungkin kalau vokal gue udah mumpuni, mungkin gue akan coba. Vokal gue belum mumpuni bro. Gue belum bisa banyak teknik gitu. Salam dari Malaysia Mas Lana. Salam kembali Saida. Gue tuh sempet Hype Cafe. Ya betul Hype Cafe. Gue itu sempet mau fokus gitu nyanyi-nyanyi lagu-lagu rock, nada-nada tinggi gitu. Halo Bram, apa kabar Bram? Tapi gue waktu itu sampai sekolah vokal juga ke Dodika Tamsi. Itu kan guru rock ya di Indonesia. Kayak Firza yang featuring sama Dewa aja. Itu sekolahnya di Dodika Tamsi. Gue sempet mau kesana. Tapi sama beliau disaranin, karakter vokal lu mah jangan dibawa ke sana sayang, mending kayak gini aja gitu. Gitu, makanya gue terus mengurangi lah. Bisa scream bang? Enggak mas. Bisa tapi bahaya. Karena gue belum tahu tekniknya dengan jelas. Jam berapa ya 6 Agustus. Ya, abis maghrib mulai. Gak main game lagi kah? Main. Gue tuh mau ngerampungin lagu Halu dulu. Lagu Halu rampung, nanti produksian rampung, gue baru main game lagi dan live streaming di YouTube Maulana, teman Lana. Nanti mau main PUBG aja gue udah gak bisa main Mobile Legends, gue kurang. Gue main PUBG paling. Karena kalau produksian malam, ya saya mau nonton. Kalau malam saya takut pulangnya. Iya malam, selalu malam. Tahu sih gak datang Lana? Enggak. Banyak kerjaannya. Mas Pianko mirip pacar hayalanku. Pacar halu kali, halu. Fans di Dubai mau sapa katanya Lana, teman di sini yang tadinya ngecengin Teteh terus sekarang mereka malah pada suka lagu Lana. Wah, salam buat temen-temennya Teh Ais. Di Hype Cafe jam berapa Mas Lana? Insyaallah habis maghrib. Kenapa nggak cover lagu-lagu Ungu apa Noah apa Silon Seven? Nah ini pertanyaan bagus juga. Kenapa jarang gue cover lagu-lagu band lain? Karena satu kadang lagunya emang nggak cocok diskaregein, kayak jangan lah gitu. Kedua adalah guanya lebih menghargai karya-karya itu gitu. Karena kan gini, kalau lagu-lagu yang aku bawain itu biasanya bukan cuma aku yang bawain. Kayak kita ambil contoh Satu Rasa Cinta lah. Satu Rasa Cinta itu yang bawain di dunia ini, di per-YouTubean pun bukan cuma aku gitu. Itu banyak yang bawain, makanya ya aku ikutan
bawain karena lagunya udah boleh di recycle gitu. Tapi kalau lagu-lagunya Noah, lagu-lagunya Ungu, lagu-lagunya Ceylon Seven itu jarang dibawain orang lain kan, jadinya takutnya merusak eksistensinya aja gitu. Siapa yang setuju ngadain meet and greet sama Lana? Boleh, tapi gue nggak mau meet and greet doang ya. Yang jelas ketemu, yang pasti kan meet and greet ketemu, terus ada sesi nyanyinya, ada sesi ngobrol bareng, sharing ilmu. Gue pengen kayak gitu. Tapi kalau cuma ketemu nyanyi foto-foto doang, kayaknya enggak deh. Pengen ada sesi ngobrolnya yang panjang, yang berilmu, berisi gitu. Ya udah teman-teman, ini gue udah mau 2 jam live streaming, gila. Dari jam 6:30 kali tadi ya. Dari jam 7 ya sampai jam 9. Ya pokoknya thank you teman-teman yang udah nonton ya. Semoga sehat selalu dimanapun kalian berada. Terima kasih atas segala dukungannya dan doain semoga produksian nanti lancar. Produksian lancar dan single terbaru juga semoga semuanya diberikan kelancaran lah. Doain ya semuanya. Dan semoga apa yang udah kalian dengerin dan apa yang udah aku omongin dari awal tadi bisa menambah ilmu, menambah wawasan dan menjadi lebih paham satu sama lain. Terima kasih semuanya. Sehat-sehat, bahagia terus. Maaf banyak komen yang gak kebaca dan maaf juga banyak request lagu yang gak dinyanyiin. Thank you. Sehat selalu, bahagia terus. Sampai ketemu lagi. Peace out.